kajian fisik pada anak atau pemeriksaan fisik adalah sebuah proses dan ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menentukan tanda atau kelainan pada penyakit. Tujuannya, melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja alat untuk memeriksa tubuh anak. Yang pertama adalah tensimeter, stetoskop, termometer, otoskop, penlight, kemudian hammer. Sebelum melakukan pengkajian, sebaiknya kita harus mencuci tangan, yaitu 6 langkah. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita inform konsen atau perkenalkan diri dan kemudian dekatkan lagi untuk kepada anak agar anak tidak takut saat diperiksa. Lalu kita periksa tekanan darah dan denyut nadi. Tekanan darah pada anak itu sekitar normalnya 110/90 dan pada denyut nadi normalnya yaitu 90-140 kali per menit. Selanjutnya mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh normal anak yaitu 36 derajat Celcius. Lalu kita instruksikan kepada anak untuk mengukur berat badan dan tinggi badan. Lalu bagian kepala, kita lihat kepalanya simetris atau tidak, kemudian kita lihat ada bekas luka atau tidak. Kemudian bagian rambut, kita lihat rambutnya bersih atau tidak, atau ada kotoran di bagian rambut. Lalu bagian mata kita lihat menggunakan penlight agar kita mengetahui refleks cahaya mata anak. Kemudian kita instruksikan matanya menuju ke atas agar kita bisa melihat pucat atau tidak pada skleranya. Kemudian terdapat konjungtiva dan matanya anemis atau tidak. Kemudian kita lihat di bagian telinganya simetris atau tidak dengan menggunakan otoskop agar bisa melihat di bagian telinganya ada terdapat kelainan atau tidak, bersih atau tidak. Kemudian kita lihat di bagian hidung simetris atau tidak, kita lihat terdapat sekret atau tidak, dan kita lihat ada pembekakan pada polip atau tidak. Kemudian kita lihat di bagian mulut. Kita instruksikan kepada anak untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah ke depan agar kita bisa melihat lidahnya pucat atau tidak dan ada kelainan atau tidak di dalam tenggorokan. Lalu kita lihat giginya, kita hitung sesuai dengan normal. Lalu kita melihat mulutnya pucat atau tidak. Lalu kita lihat dan kita raba di bagian leher terdapat pembekakan atau pembesaran kelenjar tiroid. Lalu bagian kulit kita lihat pucat atau tidak. Kemudian kita lihat bagian tangan di bagian kuku terdapat clubbing finger atau tidak. Lalu kita lihat kukunya sianosis atau kebiruan. Kemudian kita instruksikan anak untuk tangannya lurus ke depan. Kita lihat sama atau simetris atau tidak. Lalu kita lihat di bagian paru-paru simetris atau tidak, dan kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung yang normal yaitu loop-loop, dan sambil bersamaan menghitungkan pernapasan normal 30-50 kali per menit pada anak. Lalu kita periksa di bagian abdomen. Kita lihat di bagian abdomennya ada bekas luka atau tidak. Kemudian kita mengetuk menggunakan 3 jari, 1 jari untuk mengetuk di bagian jari tengah, yaitu kita ketuk di bagian sebelah kanan, yaitu terdapat lambung, bunyinya timpani, sedangkan sebelah kiri pada hati, yaitu terdapat bunyi peka. Jadi itu adalah bunyi normal pada lambung dan hati. Kemudian kita periksa di bagian anus, kita lihat anusnya terdapat kelainan atau tidak. Kemudian kita periksa jenis kelamin, terdapat kelainan atau tidak, atau normal atau tidak jenis kelamin pada anak. Kemudian kita periksa bagian ekstremitas bawah, kita instruksikan anak untuk berdiri dan berjalan. Kita lihat terdapat kelainan atau tidak, simetris atau tidak di bagian kaki. Kemudian kita lihat di bagian kuku kakinya terdapat clubbing finger atau cyanosis. Agar terjauhkan oleh penyakit
penyakit. Hiduplah dengan pola hidup sehat, makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Dan terakhir, rajinlah untuk mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, atau sesudah memegang benda asing agar terhindar dari virus dan bakteri.